Selamat pagi, Jess. Ini ada komen dari siapa ini? Suwarsisoke. Su Suwar Suwarsis. Oke. Minum sebanyak macam suplemen itu apa aman buat ginjal, Pak? Aman, Pak. Aman. Yang tidak aman buat ginjal adalah OBAT. Yang tidak aman buat ginjal. Suplemen itu superfood. Jadi aman buat ginjal, tidak ada masalah. 6 tahun saya udah makan itu. Tidak ada problem. Ya. Nih, boleh dites ya. Saya tidak peduli dengan kamu makananmu apa. Silakan aja. Tapi kalau kamu mengikuti pola makan yang saya sampaikan, tidak sarapan dan tidak makan malam, ya, minum suplemen, minum racikan makcin. Suplemen racikan makcin itu kan mineral, vitamin lengkap, ya, nutrisi lengkap. Itu suplemen itu. Makanya dia disebut sebagai superfood. Kamu tidak makan apapun, kalau makan suplemen, bagus. Itu yang membuat stamina tubuhmu terjaga. Karena apa? Karena suplemen itu adalah superfood yang ketika dimakan, dia langsung memberikan dampak kepada sel-sel tubuhmu. Sehat. Sel-sel tubuhmu tercukupi semua nutrisinya. Itu suplemen. Ya. Nggak ada masalah dengan GIGN, CACL. Nggak ada. Kamu ditakut-takutin saja supaya OBAT-nya laku. Ya, kamu ditakut-takutin. Saya sejak 3 tahun yang lalu, ya, saya memilih untuk makan suplemen daripada saya makan OBAT. Dan ini hasilnya hari ini. Pak Jess, hasilnya makan suplemen sekarang ini begitu. Ya. Kenapa ya? Karena superfood. Nah, kamu cek aja. Bagaimana ngecek kesehatan GIGN CACL-mu, ya. Kamu kalau ketemu sama DKTR kan dibilang kencing berbusa wajar karena pH air kencing di dalam tubuh ketika keluar bertemu dengan air maka bergolak dan kemudian membentuk busa. Masuk akal? Masuk akal. Orang yang kelebihan protein juga air kencingnya berbusa. Itu masuk akal. Ya, semua yang dikatakan DKTR masuk akal. Tapi kamu caranya ngecek yang paling gampang dan simple banget. Contoh, bagaimana kamu ngecek ginjalmu sehat? Itu kan ginjal itu kan penampungan terakhir ya. Ya, saringan terakhir. Semua dari tubuh dari mana-mana, darah dari mana-mana yang sudah dikelilingkan ke seluruh tubuh untuk sari-sari makanannya, asam amino, asam lemaknya memberi makan sel semuanya, kemudian masuk ke ginjal. Kamu kalau lihat jaringan ginjal itu kan ada gini, ada kantung di sini, ada kantung di sini, ada kantung di sini, ada kantung di sini, ada berapa 4 atau 5 kantung itu ya. Jadi darah sama air masuk ke kantung ini dicuci, 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 baru kemudian yang bersih masuk ke jantung lagi dan air kencingnya dibuang ke kencing. Ekskresinya dibuang ke kencing. Nah, kencingmu bisa bau pesing, bisa bau menyengat, bisa kuning warnanya, bisa putih, bisa berbusa. Itu fakta dari air kencingnya itu. Nah, yang paling simpel untuk kamu mengecek ginjalmu bagus apa tidak, kamu bangun tidur pagi, ketika kamu pipismu berbusa tidak? Nah, itu aja udah paling gampang. Kalau bangun tidur pagi, pipismu berbusa sampai nguntuk, nah itu berarti kamu sudah harus hati-hati dengan makananmu. Berarti makananmu itu sampah semuanya itu. Kerja ginjal berat. Tapi kalau pagi bangun tidur, ya mau jam berapa lah. Mau jam 3 bangun tidur, mau jam 4 bangun tidur. Tapi jangan yang punya penyakit prostat ya. Kalau kamu punya penyakit prostat kan dari tidur jam 9 sampai jam 4 pagi itu bisa 7 kali, 8 kali kencing itu. Bukan, tidak ada masalah itu. Tapi yang betul-betul kamu tidurnya nyenyak, terus pagi bangun entah jam 4, entah jam 5, entah jam 6, ya entah jam setengah 7, kamu bangun, begitu bangun kamu pipis, nah kamu cek, kencing pipismu berbusa apa tidak. Kalau pipismu berbusa, nah itu tadi, 1, mungkin kamu kurang minum, 2, mungkin kamu kelebihan protein, 3, mungkin kamu punya masalah dengan ginjalmu. Jadi ada beberapa poin yang kamu harus perhatikan di situ. Tapi kalau kamu bangun tidur pagi hari itu kamu kencing dan kemudian bergolak air kencingmu dengan toilet, ya, dengan air di toilet,
dan kemudian tidak memberikan busa, ya muntuk sedikit lah pasti, ya. Tapi tidak muntuk itu lebih bagus. Berbusa maksudnya, berbusa dikit terus hilang. Nah itu ginjalmu sehat. Segampang itu ngeceknya, sehingga kamu tidak perlu khawatir. Gitu. Nah kamu kalau mensuplementasi tubuhmu, air kencingmu kayak begitu, pipismu kayak begitu. Sesekali kamu kencing berbusa ya ketika siang, ketika sore. Tapi pagi hari ketika kamu bangun tidur kamu pipis, pasti tidak berbusa. Benar. Nah, saya udah membungkam banyak di KTR, Pak, dengan fakta itu, Pak. Ya, saya udah membungkam banyak di KTR dengan fakta itu. Sehingga mereka tidak bisa berbicara lagi, tidak bisa berkata-kata lagi. Karena memang faktanya hidup dengan kesehatan yang kamu atur melalui pola makan, tubuhmu betul-betul sehat. Sehingga kamu menjadikan makanan menjadi obatmu, bukan obat menjadi makananmu. Kan itu yang betul kan seperti itu. Gitu. Bagaimana caranya bisa seperti itu, Pak Jess? Yaitu tadi, kamu bisa minum seperti ini, ya, racikan macin, bangun tidur. Satu hari kamu bisa, kamu satu hari kan paling tidak membutuhkan 8-12 gelas minum. Nah, saya 8-12 gelas itu minumannya ini. Ini gelasnya. Kalau saya pergi bawanya tumbler. Gitu. Isinya ini, minumannya ini, racikan macin aja. Kalau enggak makan suplemen, enggak apa-apa, Pak. Enggak masalah. Enggak masalah, karena kamu masih makan kan. Hari-harimu masih makan kan. Jam 1 sampai jam 7 malam kan kamu masih makan. Enggak masalah, suplemen bisa diasup dengan makanan sehatmu. Telur, ikan, daging, seafood itu. Saya bangun tidur minum racikan macin, tidak sarapan, minum racikan macin, tidak sarapan. Saya ulangi lagi ya, minum racikan macin, bangun tidur, dan tidak sarapan. Itu saya. Jam 11, saya mulai makan 1 telur. Biasanya istri saya siapin 5 telur, habis di jam 2. Habis di jam 1, 5 telur itu. Jadi satu persatu saya makan. Setelah jam 11. Hari ini tadi malah setelah jam 12 saya makan telur. Terus kemudian sampai sore, enggak makan itu. Tadi makan sore jam berapa ya? Jam 5 ya? Jam 5 makan sore tadi. Apa yang saya makan? Istri saya masak tahu ditumis sama toge. Tahu ditumis sama toge, sama ayam filet. Dia masak saus padang tadi. Ayam filet. Makan ayam filet beberapa potong. Sama tahu, sama toge 1 piring. Udah sampai malam ini, kita tadi ke Puri Indah, meeting. Saya nemenin mentor saya, dia makan, saya minum kopi. Ya, cuman itu aja sampai rumah. Jam berapa ini? Setengah 12 malam nih. Setengah 12 malam saya masih minum racikan macin. Setengah 12 malam. Nah, masih minum racikan macin dan tidak makan. Tadi pulang meeting jam berapa? Jam 10 ya? Setengah 10 tadi. Setengah 10 pulang meeting, saya ngomong sama istri saya, mau makan lagi nggak? Sayang, makan apa? Makan biasa, ayam tetel, ayam tulang, ayam tetelan, soto Cak Eko. Nggak usah. Ya udah kita pulang. Ya kalau makan ya setengah 1 baru sampai rumah. Nah ini nggak makan apa-apa dan sehat, Yes. Gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Bapak ini atau Bu siapa ini ya, Suwarsis oke, ya. Suplemen nggak akan merusak ginjal. Yang merusak ginjal OBAT. Makanya perhatikan ya, kalau kamu tidak kontrol makanmu, yang kamu makan gula lagi, darahmu naik. Darah naik, maka insulin akan terproduksi dengan kuat oleh pankreas. Darahmu diturunkan. Nah, kamu pasti gula darahnya naik. Kamu pergi ke DKTR, pasti dikasih formin. Diturunkan forminnya. Terus-menerus kamu melakukan ini, apa yang terjadi? Lambungmu, kamu mual, kamu muntah, lambungmu di OBAT-in. Ketika lambungmu sudah di OBAT-in, siap-siap aja ginjalmu pasti di OBAT-in. Kenapa? Karena OBAT ini sama OBAT ini nyerangnya ke ginjal. Begitu ginjalmu di OBAT-in, berarti 3 tempat di OBAT-in, pasti jantungmu yang kena. Nah itu hanya bisa terjadi pakai OBAT, bukan pakai suplemen.
Makanya suplemen lebih sehat daripada OPA.